Fabio Quartararo kembali kehabisan bahan bakar di akhir balapan MotoGP Jepang, Minggu 6 Oktober 2024. Menyebut situasi tersebut konyol karena merupakan kesalahan yang berulang. Performa Fabio Quartararo kembali terganggu oleh masalah bahan bakar. Pada MotoGP Emilia-Romagna di Misano, pembalap asal Prancis ini turun dari posisi 5 ke posisi 7 pada lap terakhir setelah kehabisan bahan bakar di sektor terakhir. Hal tersebut terulang lagi di Motegi akhir pekan kemarin. El Diablo kembali mengalami masalah di bagian akhir dan hanya bisa finish di urutan ke-12 sebagai yang terbaik di Jepang pada hari itu, tetapi lebih dari 30 detik di belakang sang pemenang Francesco Bagnaia. Dengan demikian, dia menutup akhir pekan yang sudah sangat sulit di balapan kandang Yamaha, diperparah dengan masalah bahan bakar. Faktanya, pembalap Yamaha itu cukup kesal dengan situasi pada minggu di akhir balapan. Saya kehabisan bahan bakar lagi, saya terlihat agak bodoh, karena hal itu sudah terlalu sering terjadi pada saya dalam beberapa balapan. Itu tidak boleh terjadi 2 kali berturut-turut. Alat-alat elektronik tidak berfungsi, bahkan lampu di layar pun tidak menyala. Ini tidak bisa diterima 2 kali dalam 3 balapan. Sudah cukup buruk bahwa kami mengalami masalah akhir pekan ini. Tetapi kehabisan bahan bakar di atas itu agak konyol. Kami harus mencari tahu mengapa lampu dashboard tak menyala, mengapa strategi kami tak berhasil, kata Quartararo. Quartararo kemudian menjelaskan strategi bahan bakar Yamaha, bagaimana sistem peringatan motor seharusnya bekerja dalam kasus ini yang tidak bekerja pada balapan di Jepang. Masalah-masalah tersebut menambah akhir pekan yang buruk, yang tidak menyenangkan bagi sang pembalap yang bernomor 20 tersebut. Apalagi ia masih berhadapan dengan problem cengkraman yang makin parah di Motegi. Lebih buruk lagi, pembalap asal Prancis ini mengalami balapan yang panjang karena Yamaha adalah motor yang sangat menguras tenaga karena kekurangannya. Setelah akhir pekan yang cepat tetapi rapuh di MotoGP Jepang, Pedro Acosta menolak untuk mundur. Pedro Acosta, Rookie of the Year MotoGP 2024, tidak berniat untuk menyembunyikan fakta bahwa ia tidak mengendarai Ducati setelah akhir pekan di Motegi, di mana ia jadi yang tercepat, tetapi gagal mendapatkan poin penuh karena terjatuh. Acosta menikmati performa terbaiknya di akhir musim ini, dengan pole position MotoGP pertamanya pada Sabtu 5 Oktober 2024 di Motegi. Namun ia berusaha terlalu keras untuk mengejar kemenangan. Hiu dari Mazzaron tersebut terjatuh dari posisi terdepan dalam sprint race dan kemudian crash lagi saat berada di urutan kedua di belakang Francesco Bagnaia. Performansi gas-gas Stage 3 di MotoGP Jepang mengukuhkan reputasinya sebagai satu-satunya pembalap yang mampu menantang Ducati yang unggul untuk menang. Meskipun dia mengalami 2 crash di akhir pekan, dia bertekad untuk mempertahankan posisi itu. Acosta mengakui bahwa pendekatannya memiliki aspek hati-hati, tetapi mengingat posisi ke-6 yang ia tempati saat ini di kejuaraan, pemuda 20 tahun tersebut menganggap risiko apapun dapat dibenarkan saat membalap melawan orang-orang seperti Bagnaia atau Jorge Martin yang bertarung untuk memperebutkan gelar juara dunia. Acosta tidak mencari-cari alasan atas kesalahannya dalam balapan dan menyebut kecelakaan hari Minggu sebagai kesalahan bodoh dengan kata yang sama untuk kecelakaan hari Minggu. Ia juga tidak berusaha menyangkal emosi yang ia alami di Jepang. Ada beberapa dukungan atau aksi heroik Acosta dari tim KTM yang lebih luas di Jepang, dengan pembalap utama Brand Binder menjadi yang tercepat di sesi latihan Jumat sebelum kualifikasi di urutan ke-5. Saya tidak akan menerima bahwa Ducati lebih baik dari KTM. Bahkan jika itu membuat saya terjatuh lagi, kami tahu bahwa kami tidak berada di level Ducati saat ini. Tapi kami melihat bahwa bukan tidak mungkin untuk sampai ke sana, dan mereka bukannya tak tersentuh. Kami telah melihat bahwa kami bisa bertarung dengan mereka.
Pembalap Gresini Marc Marquez meraih posisi ketiga yang penting pada balapan MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Motegi pada minggu kemarin. Pembalap Spanyol mengakui bahwa dia tidak dalam performa terbaiknya karena beberapa masalah kesehatan pada malam sebelumnya. Marquez membalap dengan kombinasi adrenalin, paracetamol, dan kafein untuk menangani situasi tersebut. Bagi Marquez, balapan itu bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga mental karena ia tahu ia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ia membandingkan balapan MotoGP dengan balapan rally, di mana setiap gerakan diperhitungkan dan kesalahan apapun dapat merugikan. Meskipun tampak sulit menyalip di lintasan Motegi, Marquez menyoroti putaran pertama sebagai yang paling seru dalam balapan tersebut. Marquez juga menunjukkan bagaimana pembalap terdepan memberi jalan, sehingga semakin sulit untuk menyalip sejak putaran pertama dan seterusnya. Marquez juga menghadapi beberapa masalah mekanis, terutama pada rem yang mempersulit penampilannya pada lap-lap awal. Dani Pedrosa, mantan rekan tim dan legenda pembalap MotoGP, memuji penampilan Marquez setelah balapan. Pedrosa menyoroti kesulitan mengelola balapan yang dimulai dari belakang di sirkuit yang rumit seperti itu. Marquez juga tidak ragu mengakui bahwa ia memiliki masalah dengan rem. Meskipun Marquez berhasil mempertahankan posisi ketiganya, ia tahu bahwa ia masih jauh dari catatan waktu para pemimpin. Tetapi dia tidak menutup kemungkinan untuk dapat bertarung jika semuanya berjalan sempurna pada balapan berikutnya. Selain masalah mekanis dan teknis, Marquez membuat kesalahan kecil di tikungan pertama yang membuatnya kehilangan waktu. Jika semuanya berjalan dengan baik, jika sempurna, kami dapat menyamai mereka. Tetapi kami tidak memiliki kapasitas untuk memulihkan waktu karena mereka melaju sangat cepat. Bastian ini membuat saya takut di lap-lap terakhir itu, tetapi kami mampu mempertahankan posisi, ujar Marquez. Francesco Bagnaia kembali melakukan balapan yang luar biasa di MotoGP Jepang, menang dalam sprint race dan balapan utama. Ketika seri berikutnya dimulai, dia ingin menjadikan akhir pekan ini sebagai contoh. Pecco Bagnaia menyelesaikan akhir pekan yang ia impikan sebelum tiba di Jepang. Sang juara dunia tiba di negeri matahari terbit tertinggal 21 poin di belakang Jorge Martin dan pergi dengan selisih 10 poin. Pembalap Italia ini tampil habis-habisan di Motegi, menyadari bahwa banyak pesaing akan bersaing untuk menang dan bahkan para rivalnya akan berada di belakangnya. Ia berjuang dengan keras dan berhasil menjauh, dan keunggulannya meningkat setelah Pedro Acosta jatuh. Setelah itu, Martin yang tampil spektakuler yang kembali dari posisi ke-11 mencoba menekan Bagnaia untuk menantangnya meraih kemenangan. Namun Bagnaia mempertahankan keunggulannya, membuka jarak di paruh kedua meski pembalap San Sebastian de los Reyes itu mencoba menekannya lagi di lap-lap terakhir, tetapi tidak berhasil. Martin yang tampil sangat baik dan kembali dari posisi ke-11 kemudian mencoba menekan Bagnaia untuk merebut posisi pertama. Namun Bagnaia mempertahankan keunggulannya dan membuka jarak di beberapa lap meskipun pembalap Spanyol tersebut mencoba menekannya lagi di lap-lap terakhir. Namun pembalap Italia tersebut memenangi balapan dengan catatan waktu 1 menit 44 detik per lap, menutup akhir pekan yang sempurna, yang akan dia coba jadikan contoh untuk 4 balapan tersisa di akhir pekan. Kami telah melakukannya dengan bagus sejak Jumat pagi. Kami harus menggunakan akhir pekan ini sebagai contoh untuk balapan-balapan berikutnya dan mencoba untuk selalu bekerja seperti ini. Kami melakukan segalanya dengan sempurna. Tidak mudah memilih ban untuk balapan, tapi saya pikir itu adalah keputusan yang tepat, kata Bagnaia.